tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hype. Bust that on the beat, throw deep, rap, he a freak, though, man. Pada ekspedisi Cheng Ho 1 tahun 1406 mengunjungi Tuban dan berlabuh ke Lasem untuk memperbaiki kapal dan menurunkan awak yang sakit untuk berobat. Pada saat ekspedisi Cheng Ho 4 tahun 1413 sampai 1415, ekspedisi Cheng Ho 4 salah satu nahkoda kapal yang bernama Binangun beserta istrinya Nalini dan kedua anaknya memutuskan tinggal di Lasem karena kagum atas kesuburan tanah di Lasem. Akhirnya, Laksamana Cheng Ho meminta izin kepada Adipati Kota Lasem untuk bertempat tinggal di Kota Lasem. Setelah meminta izin, akhirnya Adipati Lasem menyetujuinya dengan syarat harus bisa membantu perekonomian yang ada di Lasem. Pada akhirnya, Nalini menyetujui syarat yang diberikan dari Adipati Lasem untuk dijalankan dengan cara membantu menjualkan kain batik Lasem ke negeri Campa. Nalini juga menjual hasil batik tersebut ke negara Campa dan berbagai negara lainnya. Nalini kemudian mengembangkan cara membatik di Lasem yang awalnya hanya warna sogan dan hitam putih, kemudian diberikan sentuhan warna merah dan beraneka ragam. Batik tulis Lasem mencapai masa keemasan ketika perusahaan batik dibangun oleh orang-orang Cina Lasem pada tahun 1860-an. Sampai tahun 1931, Lasem memiliki 120 pengusaha batik dari keturunan Cina yang tersebar di desa Soditan, Gambiran, Karangturi, Babagan, dan Gedong Mulya. Pada tahun 1860, perusahaan batik mengandalkan 2.000 pekerja proses artistik dan 4.000 pekerja untuk proses lainnya. Setelah terjadinya kejadian tersebut berulang, terjadilah perkawinan silang antara penduduk pribumi dan penduduk Tionghoa menghasilkan akulturasi budaya yang berbeda. Demikian pula dengan kain batik. Keturunan mereka disebut peranakan, bahkan untuk batiknya disebut batik peranakan. Dan ada juga batik Lasem yang berpengaruh dari negara Cina, yaitu adalah batik tiga negeri. Batik tiga negeri adalah batik yang dikenal karena perpaduan tiga budaya yang diwakili oleh tiga warna atau proses pewarnaan di tiga tempat yang berbeda, di mana untuk warna tersebut adalah merah yang berasal dari Lasem, biru yang berasal dari Pekalongan, dan sogan yang berasal dari Solo. Batik ini mencerminkan akulturasi budaya Tionghoa, Belanda, dan Mataram atau Jawa melalui motif dan proses pembuatannya. Budaya Tionghoa diwakili dengan penggunaan warna merah cerah dan motif seperti burung hong, naga, dan bunga.
Dan untuk budaya Belanda, pengaruhnya terlihat pada warna biru yang sering diasosiasikan dengan pesisir dan motif kulit. Untuk budaya Jawa atau Mataraman tercermin dalam warna coklat soga dan motif-motif seperti pisau rimba atau gaung. Yang kedua, ada motif naga yang dimana melambangkan kekuatan, keberanian, kebijaksanaan, dan perlindungan. Yang ketiga, ada motif burung phoenix dan merupakan salah satu hewan mitologi Cina yang memiliki akar menjulang ke atas yang bisa membakar dirinya sendiri sehingga dirinya akan terbakar dan akan berekarnasi menjadi burung baru lagi. Ada di motif namanya sinografi, dimana ini merupakan alkulturasi dua budaya Jawa dan Cina, dimana motif ini memiliki arti doa-doa yang baik atau sebagai kata-kata mutiara dalam Cina. Yang kelima, ada batik di motif kilin yang merupakan salah satu hewan mitologi Cina juga dan sebagai hewan perumpamaan. Dan untuk yang terakhir ada di motif kercak, yang dimana ini merupakan bentuk protes ketika pembangunan Jalan Anyar sampai Panarukan pada masa pemerintahan Willem Daendels. Nah, seperti inilah karya dari masyarakat Lasem pada zaman dulunya. Jadi buat teman-teman jangan ragu untuk main ke Lasem, karena di sini teman-teman tidak bakalan bosan dengan apa yang ada di Lasem. Berikut merupakan dokumentasi dari kegiatan-kegiatan yang ada di Lasem. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Simpan mawar. I used to run around, I didn't want to settle down, but now I wake each day